Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Dinar Prastiti dari Universitas BPD, Program Studi Akuntansi NIM 1123168. Jadi pada video kali ini saya akan mereview tugas-tugas yang sudah dipelajari setelah UTS, yaitu ada 4 modul. Dari modul 4 yaitu uji non-parametrik, modul 5 regresi sederhana, modul 6 regresi berganda, dan yang terakhir modul 7 itu mengenai skala Likert, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama ada modul 4 uji non-parametrik. Jadi keuntungan menggunakan metode non-parametrik itu ada beberapa. Yang pertama, data yang dikelola itu tidak harus berdistribusi normal, jadi penggunaannya itu bisa lebih luas, terus dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal, serta lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Ada beberapa jenis pengujian untuk non-parametrik. Yang pertama, uji untuk satu sampel itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang biasa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Kemudian ada uji data dua sampel berhubungan atau dependent, itu menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut saling berkaitan. Dan yang ketiga itu ada uji data dua sampel tidak berhubungan atau independent, menggunakan uji Mann-Whitney. Dan yang terakhir uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent, menggunakan uji Friedman. Kemudian modul 5 regresi sederhana itu ada analisis regresi ini digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependent atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Nah, metode regresi sederhana ini itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel berdasarkan nilai derajat, apakah korelasinya itu positif ataupun negatif. Seperti ini. Kemudian untuk yang modul 6 yaitu regresi berganda. Jadi pada modul 6 regresi berganda ini, regresi berganda itu di mana independennya itu lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7, tapi jika melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya itu tidak akan efektif. Nah, pada modul 6 regresi berganda ini saya juga belajar cara untuk mendapatkan persamaan regresinya untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yang ada, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu modul 7 skala Likert, validitas, dan reliabilitas. Oke, jadi pada skala Likert itu penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, jadi dengan skala Likert ini, responden itu diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Jadi ada gradasi untuk menunjukkan tingkat persetujuan dimulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan kemudian untuk skala Likert itu menggunakan Excel, sedangkan untuk uji validitas itu tujuannya untuk membuktikan kebenaran suatu butir. Jadi butir yang dikatakan benar itu apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Nah, pada validitas ini kita menggunakan IBM SPSS, dan keputusan butir valid atau gugur itu digunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai hasil hitungan output SPSS dengan R pada tabel, dan membandingkan nilai
probabilitas output SPSS tersebut dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Kemudian yang terakhir itu ada reliabilitas. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Nah, untuk menguji reliabilitas ini itu digunakan metode Alpha-Cronbach. Jadi standar yang digunakan dalam menentukan reliable dan tidaknya suatu kuesioner penelitian itu dengan perbandingan antara nilai hitung dengan tabel R-tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Oke. Sekian dari saya review materi setelah UTS Applikom Statistik dimulai dari modul 4 uji non-parametrik, modul 5 regresi sederhana, kemudian modul 6 regresi berganda, dan yang terakhir modul 7 skala Likert, validitas, dan reliabilitas. Harapannya semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.